Kalau saya sebut akuntan, yang terlintas di benak Bapak dalam waktu yang sangat singkat, apa Pak? Jangan mikir lama-lama. Silakan Pak Denny, akuntan. Ya, batasnya hanya langit. Ya. Ini Lukratif, kembali ke awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akuntan profesional Indonesia. Berjumpa kembali dalam IAI Podcast bersama saya, Elizani Husin, Direktur Eksekutif IAI. Jika Anda melihat kepercayaan sebelum angka, Chartered Accountant tepat untuk Anda. Jika Anda melihat integritas sebelum angka, Chartered Accountant tepat untuk Anda. Jika Anda melihat keandalan sebelum angka, Chartered Accountant tepat untuk Anda. Pada hari ini kita memulai series perdana IAI Podcast See Beyond Number. Ini adalah series yang dilaksanakan oleh IAI untuk memastikan bahwa seluruh campaign profesi akuntan saat ini mengarah untuk mewujudkan akuntan profesional yang bisa melihat tidak hanya dari sekedar angka. Pada hari ini hadir bersama saya Bapak Denny Purhadianto, anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, yang juga merupakan partner di law firm. Apa kabar Pak Denny? kabar baik, Bu Eli. Apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Ini segar selalu ya Pak ya? Selalu, walaupun sedang puasa. Ya harus segar ya. Pak Denny, ini IAI sebagai anggota Chartered Accountant Worldwide, 1,8 juta akuntan sedunia, berhimpun 18 professional accountancy organization, memiliki campaign yang saat ini memang sedang kita galangkan bersama-sama sedunia, See Beyond Numbers. Dan ini adalah series perdana kita. Bapak saya kenalkan sebagai seorang akuntan, tapi juga kerjanya di partner sebagai law firm, di partner di law firm. Kita ingin mengawali podcast kita kali ini dengan secara spontan. Kalau saya sebut akuntan, yang terlintas di benak Bapak dalam waktu yang sangat singkat, apa Pak? Jangan mikir lama-lama. Silakan Pak Denny, akuntan. Tepat waktu, perhatian, Oke. ethics, Ethics, lukratif, dan mulia. mulia. Teman-teman, Pak Denny menyebut poin keempatnya adalah lukratif. Di antara kita mungkin belum ada yang mengenal sefamiliar kita lukratif itu apa. Tapi Pak Denny menyatakan akuntan adalah profesi yang lukratif. Pak Denny ceritain ke kita sih kenapa di antara 5 item itu yang Bapak sebut salah satunya adalah lukratif. Iya. Lukratif ini bukan kata-kata baru sebetulnya, Bu Eli ya. Kita sudah menggunakan kata-kata lukratif itu, atau saya pribadi menggunakan kata-kata lukratif itu mungkin sudah 10 tahunan lebih ya. Saya punya keyakinan pribadi bahwa akuntan ini sebuah profesi yang bisa membuat orang-orang para akuntannya itu hidup dengan sejahtera, tidak kekurangan harta, bahkan berlebihan. Dan ini adalah profesi yang selalu dibutuhkan selama peradaban manusia ada. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada satu bisnis pun yang tidak membutuhkan akuntan. Tidak ada sumber daya ekonomi yang tidak membutuhkan profesi akuntan ya? Iya. Dan itu sejalan dengan perekonomian bangsa peradaban ini, begitu? Sangat sejalan. Jadi kalau ada jokes bahwa di dunia ini apa yang pasti, yaitu kematian dan pajak. Satu lagi, di dunia ini yang pasti adalah akuntan. Pasti ada, sampai dunia berakhir. Akuntan adalah profesi yang sangat menarik berarti, kalau seperti itu. Bapak bisa menceritakan kenapa akuntan menarik, sementara Bapak tadi kerjanya di law firm. Balik lagi pertanyaan saya. Iya, jadi sedikit cerita. Di law firm apa fungsi saya sebagai akuntan? Gitu. Jadi di law firm ini saya sebagai partner, satu-satunya partner yang akuntan. Ingat, saya tidak ambil sekolah hukum kemudian jadi pengacara atau advokat, tapi saya stick di pendidikan saya sebagai seorang akuntan, gitu ya. Karena saya bisa memberi value pada teman-teman partner saya yang lain ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan bisnis. Law firm saya banyak menangani kasus perdata, kemudian kasus sengketa-sengketa bisnis. Di sana fungsi akuntan sangat berperan, karena rekan-rekan yang berlatar belakang hukum yang tidak mempunyai latar belakang akuntansi
itu akan kesulitan untuk memahami satu bisnis model, logika bisnis. Di sana akuntan jadi sangat berperan. Dan itu value yang saya bawa ke partnership ini. Jadi ini kebutuhan akan profesi akuntan ini merambah ke banyak entitas. Dan apakah ini karena perkembangan dinamika, misalnya sekarang kita sangat familiar dengan sustainability gitu misalnya. Kalau tadi Bapak bicara hukum, kemudian konsultasi, pajak, mungkin itu juga adalah area yang dirambah oleh Bapak sebagai seorang akuntan yang juga bekerja di satu law firm dengan segala dharma baktinya Bapak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau para akuntan profesional di Indonesia atau para calon akuntan profesional kadang-kala dalam kondisi seperti ini sangat khawatir, Pak. Apakah memang profesi akuntan ini punya prospek yang luar biasa seperti yang tadi Bapak ceritakan dengan segala dinamika yang ada? Iya, sangat ya. Karena saya barusan dapat data September 2023 ini dari US Bureau of Labor Statistics di Amerika bahwa pertumbuhan kebutuhan pekerjaan di bidang akuntansi dan auditing itu rata-rata tumbuh 4% setiap tahunnya di Amerika. Dengan itu sampai tahun 2032. Tahun 2023 sampai 2032 itu proyeksinya kebutuhan per tahunnya 4%. Jadi memang luar biasa, kebutuhannya sangat tinggi. Kemudian kalau kita ngomong analoginya di Amerika, pada pertumbuhan Amerika itu ekonominya sekitar 2-3% maksimum. Bayangkan di Indonesia, kalau Amerika saja pertumbuhan ekonominya 2-3%, kebutuhan profesi atau fungsi akuntansi itu sampai 4% tiap tahunnya. Kalau Indonesia, data terakhir kemarin rilis di report OJK bulan Desember atau kuartal 3 tahun 2023, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5,1%. Oke. Ya, year on year. Berarti kalau bayangkan sebetulnya berapa sih kebutuhan fungsi akuntansi atau kebutuhan tenaga atau jasa akuntan di Indonesia. Pertumbuhannya saya yakin setiap tahunnya lebih dari 10%. Tapi dengan catatan, ini ada catatannya, bahwa hanya kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh mereka yang qualified, mereka yang profesional, mereka yang memang punya skill dan kompetensi yang relevan. IFEC menyatakan seseorang itu bisa menyebut dirinya akuntan kalau dia merupakan anggota di satu asosiasi profesi yang sudah teruji kualifikasi profesinya, dia sudah memiliki pengetahuan yang memenuhi standar dari internasional, lalu kemudian dia pasti harus mematuhi kode etik, standar profesi, dan memastikan bahwa kompetensinya sesuai dengan yang seharusnya bisa dikerjakan sebagai seorang akuntan profesional. Nah, dalam konteks seperti ini kadang-kala orang masih tidak bisa membedakan tuh Pak, antara sarjana ekonomi jurusan akuntansi dengan orang yang memang qualified sebagai seorang akuntan. Kaitannya dengan gaji. Apakah di dunia Indonesia gaji antara seorang yang memiliki latar belakang hanya sarjana ekonomi jurusan akuntansi dengan seseorang yang memiliki qualified sebagai seorang akuntan, kalau di kita adalah seorang chartered accountant, kemungkinan ketika bekerja seperti yang Bapak sampaikan tadi akan ada beda atau seperti apa menurut Bapak? Ada dua hal nih. Yang pertama pengalaman saya pribadi, yang kedua terkait dengan data. Jadi saya buat yang kedua dulu ya. Jadi saya dapat data dari salaryexplorer.com. Untuk di Indonesia, bahwa rata-rata gaji karyawan di bidang akuntansi gitu ya, yang menjalankan fungsi akuntansi mulai bookkeeping, kemudian payroll, sampai dengan account receivable, account payable, itu kalau rata-rata nih, kalau pengalaman 0 rupiah itu UMR, pengalaman 0 tahun itu UMR, kemudian pengalaman 20 tahun itu lebih kurang 13.700.000 rupiah. 20 tahun? 20 tahun pengalaman. Dan ini, kemudian saya gali lagi datanya, dia membedakan dengan tingkat pendidikan. Jadi regardless of berapa tahun pengalamannya, kalau dia setara S2, itu gajinya itu sampai dengan 16 juta per bulan. Itu ya. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, kalau dia sudah mempunyai kualifikasi chartered accountant, punya pengalaman yang relevan, apalagi dia melek teknologi, plus dia memahami sustainability, ya batasnya hanya langit. Ya. Ini Lukratif kembali ke awal. sangat lukratif. Oke. Batasnya hanya langit. Gitu.
Dengan demikian, kita ingin memotivasi seluruh calon akuntan profesional Indonesia untuk mari bergabung di profesi, begitu ya Pak? Karena ketika Anda menjadi seorang akuntan profesional, maka batasnya adalah langit seperti yang disampaikan oleh Pak Denny. Bahwa kita bisa mewujudkan diri kita untuk benar-benar menjadi orang yang bisa memberikan jasa secara leluasa, mau buka kantor sendiri boleh gitu ya. Mau create bisnis sendiri juga oke, karena kita memahami seluruh keilmuan yang terkait dengan accounting. Begitu Pak Denny. Nah, kalau seperti itu, pasti harus kita identifikasi dong, skill apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa membuka jalur untuk menjadi profesi yang lukratif tadi. Iya. Sebelum menjawab tutup poin atas pertanyaannya Bu Eli tadi, saya ingin share ya. Di data, saya juga dapat data lagi nih. Hari ini saya banyak bawa data. Jadi dari globaldata.com untuk survei tingkat job posting dan job acquired di Indonesia gitu ya. Dia melakukan riset atas postingan-postingan pekerjaan yang dirilis di IP Indonesia. Gitu ya. Yang ada di, saya nggak nyebut merek ya, kan banyak itu tempat-tempat orang bisa taruh job postingan. Nah, rata-rata dari total pekerjaan di bidang akuntansi yang dibutuhkan dengan skill tertentu, itu hanya 20% yang terisi. Itu satu. Oke. Kemudian saya cari lagi datanya, sekarang kan lagi ngetren nih ESG gitu ya. Saya track pekerjaan di bidang ESG yang sesuai dengan anak akuntansi, ternyata yang bisa terpenuhi itu hanya 50% dari job listing yang ada di situs-situs tersebut. Gitu ya. Nah, apa ini? Salah satu sebabnya adalah kompetensi yang diinginkan oleh pemberi kerja itu tidak sesuai dengan kompetensi para pelamar kerja. Gitu. Nah, berarti ada skills gap. Nah, kalau kembali ke pertanyaannya Bu Eli tadi, skill apa yang dibutuhkan? Kalau saya lebih suka menyebutnya secara pribadi sekarang, ada hard skill. Oke. Dan hard skill itu semestinya terminologi yang sudah kuno, nggak perlu kita pakai lagi sekarang. Kalau dulu juga kita mengenal soft skill. Yeah. Soft skill juga terminologi kuno. Kalau Bu Eli tanya, skill apa yang harus akuntan punya sebagai profesional? Saya menyebutkan satu kosakata, yaitu neo hard skill. Apa itu Pak? Nah, neo hard skill ini adalah skill yang wajib dimiliki oleh teman-teman akuntan atau calon akuntan, gitu ya. Dan kenapa saya bilang neo hard skill? Karena kita nggak lagi membagi ini hard skill dan soft skill. Hard skill kalau sebagai seorang akuntan pasti paham PSAK, paham IFRS, paham bookkeeping, gitu kan? Jangan sampai nanti kalau ditanya apa bedanya cost dengan expense. Nggak bisa jawab. Itu bukti bahwa Anda punya hard skill yang classical hard skill. Kemudian neo hard skill. Kalau Anda kepingin langit adalah batasnya, gitu ya, maka hal-hal ini harus dimiliki. Yang saya sebutkan ini, kemampuan networking, kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, kemampuan mempresentasikan dirinya, kemampuan menulis, kemampuan menyampaikan idenya, dan satu lagi kemampuan membuat cerita. Karena akuntan bukan lagi hanya membuat laporan keuangan atau menyusun atau melakukan audit sehingga hasilnya bisa dipercaya oleh orang, tapi akuntan juga punya kewajiban untuk bisa menyampaikan cerita atas sesuatu yang dikerjakan. See beyond the numbers. Kalau and do beyond numbers, gitu ya. see beyond numbers and do beyond numbers. Kalau tadi bilang Neo, ini jadi teringat filmnya Matrix Pak. Jadi harus bisa memprediksi masa depan akan seperti apa gitu ya Pak ya. Berarti itu juga salah satu yang harus dilengkapi sebagai seorang akuntan profesional. Nah, kalau kita bicara di IAI kan merupakan salah satu pendiri dari International Federation of Accountants. Kita juga merupakan anggota dari Chartered Accountant Worldwide. Dan saat ini kita juga terlibat aktif di Professional Accountant in Business Advisory Group. Nah, dalam forum ini biasanya memang dibahas beberapa disrupsi yang mungkin berpengaruh kepada profesi kita.
menurut Pak Denny, selain tadi yang harus kita siapkan, apakah kita juga harus mengantisipasi tantangan-tantangan yang terjadi nih Pak, yang ada di lingkungan sekitar? Jadi mungkin Bapak juga bisa menceritakan kepada kita kira-kira tren apa saja nih yang harus diantisipasi oleh para akuntan profesional Indonesia. Selain tadi dia sudah harus melengkapi dirinya dengan neo skill, neo hard skill gitu ya. Lalu kemudian tantangan ini kan tentu harus dia antisipasi nih Pak. Tantangan apa saja yang menurut Bapak sekarang harus diantisipasi oleh para akuntan profesional Indonesia? Jadi saya nggak menyebutnya tantangan ya. Oke. Saya menyebutnya peluang. Kenapa saya nggak menyebut tantangan? Tantangan itu hanya bagi mereka yang terkejut dengan kondisi yang tiba-tiba terjadi. Kalau peluang itu adalah mereka yang menantikan kondisi yang tiba-tiba terjadi. Jadi lebih antisipatif. Saya lebih suka melihat secara positif gitu ya. Nah, kalau bilang peluang gitu ya, percayakan Bu Eli kalau saya bilang bahwa kedepannya yang namanya accounting practitioners atau seorang akuntan berpraktek itu dalam kondisi ekstrim, saya nggak perlu banyak staff kok. Ini buka kantor yang bisa dipercaya dengan nilai kontrak sampai langit gitu ya. Kemudian? Bagaimana caranya? Ada teknologi, ada artificial intelligence. Kelebihannya seorang akuntan ini adalah mungkin dalam masa 5-10 tahun ke depan ini akan terjadi bahwa saya punya gelar akuntan, saya punya praktek akuntansi, saya punya gelar AP, saya punya kantor jasa akuntansi, saya buka praktek, sewa kantor yang mentereng, staf saya mana? Tidak ada. Staf saya adalah artificial intelligence. Staf saya adalah cloud computing. Staf saya adalah software artificial intelligence yang bisa membuat laporan keuangan secara otomatis. Itu adalah staf saya. Jadi kita tidak perlu takut dengan perkembangan teknologi yang selama ini sering dibilang akan membuat aktivitas akuntan ini terancam keberadaannya Pak? Tidak, justru saya melihat ini adalah cara bagi teman-teman muda kita kalau kerja tipis-tipis healing banyak-banyak, ini bisa jadi akuntan gitu. Anda bisa melakukan pekerjaannya dari manapun. Gitu ya, selama Anda menguasai teknologi ini. Di luaran sana, Bu Eli, saat ini sudah banyak sekali teknologi artificial intelligence yang bisa membantu kita mengerjakan pekerjaan. Contoh, saya mau bikin proposal ke klien, saya tinggal bilang ke AI itu, tolong bikin presentation, pointersnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tolong siapin draftnya. 2 menit jadi. Contoh, ada klien, tolong Pak Denny buatin bookkeeping. Ada sudah cloud-based AI juga software. Saya punya account di sana untuk login. Saya bisa memerintahkan dia untuk meng-custom software itu untuk membuat apa yang klien saya inginkan. Saya butuh telemarketing. Ada sekarang AI untuk itu. Semua bisa dan harganya lebih murah dibanding bayar staff. Jadi kemampuan... Tapi saya nggak bisa sebut merek di sini ya. Jangan Pak, ya sebentar Pak. Jadi kemampuan akuntan itu sekarang sudah beralih dari sisi tradisional mereka selama ini ya Pak ya. Jadi kita gunakan teknologi ini untuk membantu kita. Kita tidak khawatir dengan ancaman teknologi gitu ya. Tapi tentu yang harus kita pegang adalah integritinya toh Pak. Ya, yang membuat profesi ini dengan semakin majunya mesin, itu kita akan semakin maju adalah kalau kita bisa membuat trust kita masih dipercaya oleh orang. Jadi satu elemen yang mungkin seringkali dilupakan oleh kita semua adalah bahwa selain kompetensi technical atau neo hard skill tadi, ujung-ujungnya namanya akuntan itu yang dinilai adalah trust-nya. Seberapa dia bisa dipercaya oleh pengguna jasa. Seberapa dia bisa dipercaya oleh orang lain. Karena kalau akuntan, dia sudah punya skill, dia pandai storytelling, gitu ya. Dia pandai menyajikan atau berpresentasi, negosiasi semua gitu ya. Tapi tanpa trust, maka akuntan ini akan menjadi manusia paling berbahaya di dunia. Wow. Gitu ya Pak, karena dia bisa melakukan dengan kepandaiannya. Kepandaiannya. Angka yang
digitnya 6 bisa Bisa kecil berubah. jadi 12 digit. Itu kejahatan yang sangat serius. Ya, dan di kita itu tidak akan kita izinkan karena semua akuntan harus patuh kepada kode etik, standar profesi, dan kita ingin memastikan bahwa memang hanya orang-orang yang memiliki integritas lah yang bisa melakukan fungsinya sebagai seorang akuntan profesional. Ya, dan menurut saya itulah fungsi dari asosiasi profesi ya, Bu Eli ya. Jadi selain kita menaungi, memotivasi, dan memberi keyakinan bahwa seseorang ini disebut akuntan, kita juga menjaga integritas mereka. Kita ada prosedur namanya review mutu, kita juga ada penegakan disiplin gitu ya. Jadi semacam quality control, atau seandainya pengguna jasa ada problem nih, aku menggunakan jasa akuntan, dia anggota IAI, anggota aktif IAI, maka silakan komplain ke IAI. Maka proses penegakan disiplin akan dilakukan. Sedemikian kuatnya niat kita di profesi untuk menjaga trust ini di level tertinggi. Nah, untuk bagian itu saya ingin menyampaikan kepada para akuntan profesional Indonesia, bahkan pada regulasi yang ada, ini undang-undang terbaru nih Pak, Undang-Undang P2SK. Di situ dinyatakan bahwa seseorang yang berada di lingkup profesi jasa, khususnya keuangan, maka dia harus bergabung dalam suatu asosiasi profesi. Jadi semua yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, sekarang pun itu ada legal backup-nya. Jadi dengan demikian kita juga menaruh trust bahwa industri jasa keuangan kita ini, para profesional yang ada di bidang keuangan, memiliki kepercayaan kepada asosiasi profesi yang diberi kewenangan untuk mengatur, memastikan bahwa anggotanya juga memiliki peningkatan kompetensi yang dilakukan secara rutin, begitu ya. Dan dengan jaminan undang-undang tersebut, sekarang memang sedang dalam proses Pak, penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Dan kita berharap bahwa pada bab sumber daya manusia tersebut ada peta jalur SDM yang salah satu profesinya adalah akuntan, bisa kita pastikan kita juga bisa menjaga pada peta SDM tersebut untuk memastikan bahwa mereka memang sesuai dengan yang ada sekarang, patuh kepada standar profesi, patuh kepada kode etik, dan kita pun bisa melakukan penegakan etikanya. Kadang-kadang kita mencermati di satu kasus misalnya, satu perusahaan, kemudian di situ laporan keuangannya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, kalau ternyata pada entitas tersebut yang bertanggung jawab atas laporan keuangannya bukan anggota kita, kami di profesi nggak bisa memberikan sanksi, Pak. Tapi dengan adanya undang-undang ini, maka kewenangan untuk memastikan penegakan itu bisa dilakukan. Kemudian kalau ternyata individu yang tidak berintegritas ini yang melakukan satu proses tidak sesuai dengan standar profesi, apabila dia ingin beraktivitas di tempat yang lain, once gelarnya sebagai anggota di satu asosiasi profesi, nanti di pemerintah juga bisa mencabut. Kalau kita bicara konteksnya sekarang ada peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan akuntan berregister. Jadi Bapak di DPN tentu juga sangat menyetujui upaya kita bersama untuk memastikan bahwa pengaturan para penanggung jawab laporan keuangan ini harus benar-benar memenuhi kriteria di profesi dijaga dengan baik. Gitu ya Pak Denny? Iya, betul sekali ya disampaikan Bu Eli tadi ya. Kita mesti sadar bahwa Indonesia ini menyongsong Indonesia Emas 2045. Itu ya. Satu hal penting yang mungkin jarang terlewatkan adalah pentingnya pendanaan untuk mencapai Indonesia Emas. Nah, kita lihat sekarang APBN kita sudah mendekati 5.000 triliun. Gitu ya. Kalau tidak ada akuntan, siapa yang bisa memastikan kebenaran dan kewajaran angka-angka itu? Kalau tidak ada akuntan, siapa yang bisa memastikan bahwa alokasi sumber daya ini digunakan dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai undang-undang dasar kita. Kalau tidak ada akuntan, siapa yang bisa menjamin bahwa kebutuhan pembangunan kita akan terpenuhi dananya? Jadi akuntan ini sangat penting. Karena itu tadi Bu Eli menyampaikan bahwa penegakan disiplin, kemudian orang yang akuntan atau praktisi akuntan yang tidak bertanggung jawab gitu ya, tidak bisa ditegakkan disiplinnya kalau bukan jadi anggota IAI, itu sangat penting. Karena dan satu lagi yang perlu digarisbawahi adalah peran serta pengguna jasa akuntan. Jadi jangan sampai
Bu Eli dan kawan-kawan sekalian, jangan sampai nanti ada orang yang ngomong, oh saya nggak butuh akuntan. Akuntan ini kan hanya untuk kepentingan bayar pajak saja gitu. Akuntan ini kan hanya untuk untuk supaya saya tahu angka-angka saja. Bukan ya. Tapi secara nasional, angka-angka atau informasi yang dihasilkan oleh akuntan ini akan sangat berguna untuk mengarahkan pembangunan nasional kita. Dan setiap usaha yang menggunakan jasa akuntan, kalau memang orang saya itu kan pinginnya berkembang gitu ya. Kalau dia mau berkembang, maka gunakan jasa akuntan. Contoh paling gampang, bursa saham. Kita kebetulan di bursa saham ini kan ada salah satu kompartemen kita juga ya, kompartemen akuntan sektor bisnis. Paling baru, kompartemen ini membidangi akuntan yang bekerja di perusahaan. Gitu ya Bu Eli ya. Syarat untuk bisa mendapatkan pendanaan atau terdaftar di bursa saham, baik instrumen ekuitas atau instrumen pinjaman, itu apa? Laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan. Laporan keuangannya harus dibuat oleh akuntan. Kenapa? Karena akuntan menjaminkan trust. Jadi menggunakan akuntan itu akan membuat bisnis Bapak Ibu sekalian lebih maju dan berkembang. Kembali lagi ke tema kita, see beyond numbers ya Pak. Bahwa akuntan bisa melihat tidak hanya sekedar angka. Di balik itu banyak sekali yang bisa dilihat dengan segala kompetensi dari seorang akuntan profesional. Pak Denny pernah dengar kita selalu menyebut accountant can save the world, begitu? Apakah dengan demikian Bapak juga setuju bahwa memang akuntan bisa menyelamatkan dunia, menyelamatkan peradaban kita? Kalau seperti itu ya Pak? Iya, kata-kata accountant can save the world itu kan awalnya mungkin disebut oleh Profesor Mervyn King ya, pada saat World Economic Forum ketika kita pertama kali menginisiasi tentang sustainability reporting. Dan konteksnya pada waktu itu adalah menyelamatkan, turut andil dalam menyelamatkan lingkungan. Karena bumi kita sudah mengalami kerusakan, perubahan iklim dan lain-lain gitu ya. Namun lebih daripada itu, kalau kita memahami konteks kekiniannya, bahwa akuntan can save the world dari segala macam arah bahaya, bukan hanya bahaya lingkungan saja, gitu ya, bahaya kejahatan ekonomi, kemudian bahaya salah alokasi resources, itu akuntan bisa menyelamatkan itu, asal orang percaya pada profesi. Oke, tingkat kepercayaan publik adalah hal yang sangat penting di profesi kita, jadi kita harus bisa menjaga itu ya Pak. Nah, kembali ke kita di IAI, para akuntan profesional, banyak sekali sudah inspirasi yang disampaikan, tapi saya ingin kembali ke hal yang basic. Kalau yang belum jadi akuntan, gimana nih caranya supaya jadi seorang akuntan profesional? Pak Denny, Bapak di IAI, Bapak bertanggung jawab di pilar 1, teman-teman akuntan profesional, di DPN ini, Renstra, strategisnya ada Next for Success. Pilar pertama itu adalah untuk memastikan bahwa terjadi transformasi di profesi ini, untuk memastikan kuantitas dan kualitas para akuntan profesional ini bisa kita wujudkan bersama. Apa aja kira-kira yang mau dijalankan Pak, dan bagaimana memastikan adik-adik kita yang tadi hanya sarjana ekonomi jurusan akuntansi tadi kemudian bersedia untuk mewujudkan dirinya menjadi seorang akuntan profesional, can save the world, can save semuanya. Iya. Pertanyaan sangat bagus. Jadi jawaban saya yang pertama adalah segeralah beramai-ramai menjadi akuntan, gitu ya. Mendaftarlah jadi akuntan. Kenapa? Berkontribusilah pada bangsa ini. Indonesia ekonominya semakin maju, di Asia Tenggara kita ekonomi paling besar, di ASEAN kita masuk ke negara ekonomi yang juga di atas gitu ya. Kalau nggak punya akuntan, siapa lagi yang mau membantu? Yang kedua, berarti dengan kemajuan ekonomi Indonesia, pertumbuhan kebutuhan jumlah akuntan profesional juga akan naik, akan bertambah. Nah, penduduk kita banyak, kurang lebih di Indonesia menghasilkan 35.000 lulusan sarjana akuntansi setiap tahunnya. Ya kan? Jadilah orang yang beda, jadilah pembuat perbedaan ini. Be a difference maker. Caranya jadi akuntan. Nah, ada program dari IAI, kita tahun ini gitu ya, hanya tahun ini ya, kita mengundang 1.000 mahasiswa akuntansi terbaik se-Indonesia untuk disiapkan menjadi akuntan profesional. Yang siap bersaing
dan memenangi persaingan dan menyelamatkan dunia. Syaratnya, nih untuk teman-teman para akuntan muda Indonesia, satu yang pertama jadi anggota IAI, lalu yang kedua pastikan kalian mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi kalian, kemudian IPK-nya minimum 3, lalu kemudian kalian harus merupakan mahasiswa minimum semester 5. Jadi beramai-ramailah untuk mengikuti program beasiswa IAI dan kemudian bergabung menjadi anggota IAI dan menjadi seorang akuntan profesional. Pak Denny, ini kadangkala orang mau ikut ujian aja agak takut Pak sebenarnya. Padahal IAI udah ada modulnya loh ya. Kita punya modul belajar mandiri, lalu kemudian kita juga ada past exam paper yang boleh dipelajari. Jadi sebenarnya kesempatan untuk memastikan mereka bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin sudah disediakan. Teman-teman akuntan profesional, IAI juga memiliki IAI Launch. Itu adalah menu segalanya nih di profesi. Mulai proses pendaftaran, lalu kalau kalian tadi ingin mempelajari bagaimana modul, berita, perkembangan profesi, baca SHK, standar akuntansi keuangan, itu juga bisa didapatkan ketika Anda semua telah bergabung menjadi anggota IAI. Menikmati semua menu yang ada di IAI Launch, lalu kemudian berselancar hanya dalam satu klik yang bisa kalian lakukan melalui mobile HP kalian, mobile phone, melalui iPad, desktop. Jadi semua perangkat yang memudahkan kalian untuk mengikuti perkembangan di profesi. Gitu ya Pak. Nah, ada satu lagi yang mungkin kalau tadi kita bicara program untuk para mahasiswa, IAI juga punya program lain yang dimanage oleh DPN Pilar 1 ini. Penyetaraan kompetensi Pak. Jadi orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman kerja atau memiliki sertifikasi dari entitas-entitas atau partner IAI yang sudah diakui, atau mereka yang memiliki jenjang pendidikan, master, lalu kemudian doktor, kita juga bisa melakukan proses penyetaraan kompetensi. Jadi untuk teman-teman ketahui juga bahwa saat ini IAI sedang ada kerjasama Pak dengan BUMN School of Excellence. Kita menuju jalur yang benar untuk memastikan bahwa penanggung jawab laporan keuangan di entitas sekarang kita coba dengan BUMN Pak. Jadi dengan adanya peraturan di Kementerian BUMN, para direksi, komisaris, lalu BOD-1 ini sekarang sedang berproses di IAI untuk kita training, kemudian kita persiapkan dan mengikuti ujian yang ada di IAI. Jadi memang upaya yang kita lakukan bersama ini untuk memastikan Indonesia tidak kekurangan akuntan profesional. Para akuntan profesional Indonesia juga bisa go global gitu ya Pak. Tidak hanya berkontribusi untuk membangun perekonomian kita, tapi juga memastikan bahwa kita bisa go global sebagai anggota dari Chartered Accountant Worldwide juga. Pak Denny, sampai di sini saya ingin Bapak bisa memberikan pesan-pesan nih kepada teman-teman para calon akuntan profesional Indonesia. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ada satu peribahasa yang dipegang kuat oleh teman-teman kita di Inggris Raya. Mereka yakin bahwa tiada keberuntungan tanpa kerja keras. Dan kalau di kita, bahasanya adalah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dan lakukan dua itu, insya Allah kita akan menembus langit. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Kata kunci dari Pak Denny, lukratif, kemudian menembus langit gitu ya. Ini dua kata kunci yang coba teman-teman para akuntan muda untuk memastikan kalian bisa meraih kesempatan luar biasa untuk mewujudkan kebanggaan, kesuksesan menjadi seorang akuntan profesional. Dan jangan lupa, akuntan profesional ini bisa melihat tidak hanya sekedar dari angka, see beyond numbers. Dan dengan ini kami akhiri podcast kita hari ini Pak Denny. Terima kasih banyak atas inspirasi luar biasa hari ini. Dan edisi berikutnya akan selalu kita sajikan agar para akuntan profesional di Indonesia mengetahui perkembangan terkini di profesi, mengetahui apa yang menjadi dinamika, dan kita antisipasi bersama apabila ada hal-hal yang harus disiapkan untuk memastikan kita siap menghadapi segala perubahan. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya. Salam profesionalisme akuntan. Salam profesionalisme. See beyond numbers. Become Chartered Accountant. Terima kasih.